Selamat malam, saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 343 sampai dengan 352. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Sam Rinpoche. Speaking for those with no voice, berbicara bagi mereka yang tidak mempunyai suara. Rinpoche's limitless compassion for all sentient beings has translated into a deep love for animals and a sincere wish to give them a life free of pain and suffering, especially the abused, abandoned, and unwanted. Kechara's Animal Welfare Project strive to create safe, beautiful heavens for all animals to live out their lives freely, with love, care, and the best possible living condition as every being deserves. Kasih Rinpoche yang tidak terbatas diterjemahkan dengan kasihnya yang mendalam terhadap hewan. Dan Rinpoche berharap mereka memiliki hidup yang bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Terutama bagi hewan-hewan yang tersiksa, ditinggalkan, dan tidak diinginkan. Proyek kesejahteraan hewan di Kecara berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan indah bagi para hewan ini untuk menghabiskan sisa hidup mereka dengan bebas, dengan cinta dan dirawat dan juga kasih, dan kami berusaha untuk memberikan hewan-hewan di Kecara dengan kondisi hidup yang terbaik seperti yang diharapkan oleh semua makhluk, ya. Respecting the planet, menghormati planet kita. Rinpoche's core teaching are based on the law of cause and effect, or karma, and the interdependence of all things. This principle can be seen in the close relationship we have with our environment. Thus, it is our duty to fellow human being and future generation to leave the world better than when we found it. Jadi, inti dari ajaran Rinpoche adalah berdasarkan hukum sebab akibat atau karma dan juga ketergantungan dari semua hal. Dan prinsip ini bisa dilihat dari hubungan yang sangat dekat yang antara kita dengan lingkungan kita. Dan karena itu sudah merupakan tugas kita sebagai manusia dan bagi generasi masa depan untuk meninggalkan tempat ini dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika kita menemukannya. Keeping Mother Nature in balance is also an important aspect of the Tibetan healing arts. Thus, Kechara's recycling initiative, held throughout the year, aimed to create mindfulness among participants and of what they take from Mother Earth, and encourage them to do their part to care for the world we live in for future generation. Jadi kami berusaha menjaga keseimbangan alam dan hal ini juga merupakan aspek yang penting dalam seni penyembuhan di Tibet. Dan karenanya kami mempunyai inisiatif daur ulang yang dilakukan sepanjang tahun dan bertujuan untuk menciptakan kepedulian bagi para partisipan atau mereka yang menjadi sukarelawan dan mengenai apa yang mereka ambil dari bumi kita dan juga mendorong mereka untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk menunjukkan kepedulian dari dunia di mana kita hidup untuk generasi masa depan. Kechara Forest Retreat. Ultimately, every part of Kechara, no matter what form it takes, is working towards the shared goal of creating communities of awakened individuals. Nowhere is this ideal more evident than in Kechara Forest Retreat, a holistic retreat center
designed to develop a perfect balance of total wellness, body, mind, and spirit, through spiritual retreats, learning, and conscious living, all within a natural forest enclave. Jadi, pada akhirnya, semua bagian dari Kecara, tidak peduli apa bentuknya, adalah bertujuan sama, yaitu menciptakan komunitas individu yang sadar. Dan semua ini juga terwujud dalam bentuk Kecara Forest Retreat, sebuah pusat retreat yang holistik ya, dan didesain untuk mengembangkan keseimbangan antara kesehatan, tubuh, pikiran, dan rohani. Melalui berbagai program spiritual retreat, belajar, dan juga hidup dengan peduli atau sadar ya. Semuanya ada dalam lingkungan hutan yang indah ya. Rinpoche's purpose in creating this retreat center is to have those who walk through its gates experience a sustainable spiritual lifestyle that will leave mind and body rejuvenated and inspired. Jadi tujuan Rinpoche dalam menciptakan retreat center ini adalah bagi mereka yang melewati gerbang pintu masuk dari Kecara Forest Retreat untuk mengalami atau merasakan ya, gaya hidup spiritual yang akan membuat pikiran dan tubuh merasa segar kembali ya, dan juga terinspirasi. KFR atau Kecara Forest Retreat offer wholesome activities to help families and friends bond meaningfully and a place for the weary to find inner peace. It is also the perfect gateway to find oneself and inspiration. Jadi di KFR ada berbagai aktivitas untuk membantu keluarga dan sahabat untuk membangun kembali hubungan mereka dengan penuh makna. Dan KFR juga merupakan tempat bagi mereka yang ingin menemukan kedamaian dalam diri. Dan juga ini merupakan tempat yang tepat bagi seseorang untuk menemukan inspirasi dan juga menemukan siapa diri mereka. This is Rinpoche's way of giving back to Malaysian society and the global community through educational program for the young and old, instilling universal and positive values such as patience, mindfulness, tolerance, and compassion. It is Rinpoche's fondness, wish that all who walk through the gates of KFR return home inspired, sharing what they have learned with their own community, thus creating a global revolution of consciousness and kindness. Ini adalah cara Rinpoche untuk giving back atau memberi kepada masyarakat Malaysia dan juga komunitas global melalui berbagai pendidikan, program pendidikan bagi mereka, baik yang mereka yang sudah dewasa maupun yang masih muda, dan juga menanamkan nilai-nilai yang positif dan universal seperti kesabaran, kepedulian, kesadaran, toleransi, dan kasih. Dan sudah merupakan harapan Rinpoche bahwa mereka yang datang ke Kecara Forest Retreat bisa pulang ke rumah mereka dengan merasa terinspirasi dan berbagi mengenai apa yang mereka pelajari di sini dengan komunitas mereka sendiri. Dan karenanya kita berharap bisa menciptakan sebuah revolusi global mengenai kesadaran dan juga kebaikan. Ini adalah foto dari Kecara Forest Retreat secara keseluruhan. Di sini ada kutipan kata-kata Rinpoche di halaman 347. Since I was a young child, I wanted to create a place where people come together to live as one with nature, one with the earth, a place for healing, detoxification, contemplation, relaxation, and retreat. An international center for meditation courses not based on religion but tapping into ourselves and our potential.
A place for eco-living modeled on sustainability and growth. This project is Kechara Forest Retreat, and it will be a space to inspire the world to do the same in their own communities. Sejak saya masih anak-anak, saya ingin menciptakan sebuah tempat di mana orang bisa berkumpul bersama untuk hidup satu dengan alam, ya, satu dengan bumi. Sebuah tempat untuk penyembuhan, detox, untuk merenung, rileks, dan melakukan retreat. Dan ini merupakan suatu tempat internasional untuk melakukan meditasi dan di mana ada kelas-kelas meditasi yang tidak berdasarkan pada agama, tetapi untuk menemukan diri sendiri dan potensi yang ada pada diri kita. Dan tempat untuk hidup secara eco-living, ya, yang dibuat berdasarkan sustainability dan juga pertumbuhan. Dan proyek ini kita namakan dengan Kechara Forest Retreat. Dan Kechara Forest Retreat ini akan menjadi tempat untuk memberikan inspirasi bagi dunia untuk melakukan hal yang sama bagi komunitas mereka. Ini adalah foto Rinpoche di depan gerbang Kechara Forest Retreat. Di Kechara Forest Retreat juga ada patung Dorje Shugden, Rupang Dorje Shugden yang terbesar di dunia. Ya. Tingginya sebesar 24 kaki. Di halaman 349, yang pertama adalah Wisdom Hall, ya, aula doa kami, yang bisa memuat 700 orang. Di depan Wisdom Hall ada Rupang Lama Tsongkhapa yang setinggi 8 kaki dan orang-orang dan para pengunjung bisa memberikan persembahan lilin kepada Rupang Lama Tsongkhapa ini. Dan di Wisdom Hall juga ada Rupang Buddha Sakyamuni setinggi 13 kaki. Di sini ada berbagai aktivitas yang dilakukan di Wisdom Hall. Di halaman 351 kita bisa lihat ruang pertemuan Rinpoche di Wisdom Hall, ya, atau kita namakan dengan audience room. Di halaman 352 ada Khenso Rinpoche Lobsang Pende atau Abbot Emeritus dari Sharganden Monastery yang sedang datang berkunjung dan melakukan berbagai ritual di Kechara Forest Retreat. Dan beliau sudah berkunjung berapa kali. Yang pertama adalah pada tahun 2017. Ya. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 352 ini, saya akan akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.